Hai, halo, apa kabar semuanya? Lama kita tidak berjumpa. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selalu berbahagia dalam lindungan yang kuasa. Ya, baik. Lama saya tidak membuat video karena saya sibuk dengan kesibukan saya yang lain. Ya, saya sedang berusaha meramu jamu. Jadi sebelumnya saya berusaha untuk meramu jamu. Hasilnya lumayan bagus ya jamunya, tetapi belum sesuai dengan keinginan yang saya harapkan. Ya, jadi fungsinya tidak terlalu bagus untuk menanggulangi penyakit yang sedang populer saat ini. Jadi saya mau cerita begini, buat teman-teman semua ya. Sekitar 2 bulan lalu saya dan keluarga terkena COVID. Ya, jadi kalau buat yang nggak percaya COVID, silakan, nggak apa-apa ya. Tapi sejak COVID itu muncul, saya pribadi, saya percaya itu COVID ada ya. Tetapi untuk vaksin dan lain sebagainya, itu semua masih tanda tanya. Kita biarkan ahli-ahlinya untuk bekerja ya. Kita hargai dan hormati mereka yang tengah berjuang untuk mengadakan obat atau vaksin yang bisa menanggulangi penyakit ini ya. Sambil kita juga berusaha sendiri bagaimana cara yang baik dan tepat untuk menangani COVID-19 ini. Jadi begini, 2 bulan lalu istri saya terkena dampak COVID-19 ya, yang versi Delta tentunya. Awalnya kami isolasi di rumah selama kurang lebih 6 hari ya. Saya 6 hari, istri 8 hari. Jadi istri lebih dulu kena ya. Lebih dulu kena, kemudian saya merawat, akhirnya saya juga kena. Nah pertanyaannya adalah, kok bisa beli kena COVID juga? Kan beli rajin latihan olah napas dan tentunya beli bisa menjaga kesehatan. Ya, jadi yang pertama, karena di rumah kami ini kami juga berjualan, ya ada berdagang. Jadi orang datang silih berganti. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan terapi di rumah. Ya. Jadi orang-orang sakit juga datang ya. Nah, uniknya begini. Ketika saya akan meramu jamu, ya, saya menghentikan latihan olah napas saya kurang lebih selama 2 bulan. Ini gunanya untuk saya bisa melihat apakah jamu ini bekerja tidak ke dalam diri saya, ke tubuh saya. Ya, mempengaruhi nggak kepada kesehatan saya. Nah, jadi saya selalu melakukan eksperimen itu ke diri saya sendiri. Nah, untuk saya bisa merasakan efek jamu itu, saya hentikan latihan olah napas saya selama 2 bulan kurang lebih ya, bahkan hampir 3 bulan. Setelah itu, saya merasakan mulai ada efek-efek buruk karena saya juga makan, tidur, atau berkegiatan yang over. Jadi saya memang sengaja buat diri saya sakit. Nah, saat bersamaan itulah saya coba minum jamu dan ternyata luar biasa gitu, luar biasa. Badan saya yang tadinya sakit-sakit, pegel-pegel apa segala macam, ya, yang agak sulit tidur, jadi gampang tidur, ya, yang agak ada rasa sakit di punggung hilang dengan seketika, dan itu semua pakai ramuan herbal. Dan saya berpikir pada saat itu ngapain saya latihan olah napas lagi, ya, kalau memang jamu bisa membuat badan saya menjadi fit. Ya emang sedikit konyol sih ya, sedikit konyol, tapi ya begitulah ya, kita selalu harus berani mencoba sesuatu yang baru. Nah, saat berjalan kurang lebih 1,5 bulan saya mengkonsumsi jamu, nah itulah musibah datang, istri saya terkena COVID-19. Ya, dan akhirnya saya pun tertular dan 1 orang anak saya juga tertular. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ya, istri saya yang ketika itu terkena COVID, dia tidak mengalami sesuatu yang parah-parah amat, padahal dia punya riwayat asma, bahkan asmanya lumayan parah ya, bronkitis dan lain sebagainya, infeksi saluran nafas, riwayat sakit itu dia miliki, tapi dia tidak ada efek yang signifikan terhadap kesehatannya. Kenapa? Karena ketika dia sakit COVID, dia masih bisa melakukan latihan olah napas. Yang dilakukan adalah analom-vilom dan bastrika.
secara rutin setiap hari. Jadi dia efeknya nggak terlalu parah. Dan yang perlu kami ingatkan di sini, kami berdua tidak vaksin. Ya, kami tidak vaksin. Nah, apa yang terjadi pada saya? Ya, saya sendiri mengalami efek yang lumayan parah. Ya, saya nggak malu mengatakan ini kepada kalian semua karena ini adalah media saya untuk sharing, media saya untuk berbagi bahwa kita semua bisa sakit. Kita semua bisa sakit, siapapun itu. Tidak ada manusia yang tidak bisa sakit. Ya, semua akan kebagian. Lalu ketika 2 hari saya kena, kenapa saya menjadi parah ya? Ini saya ceritakan kenapa saya menjadi parah. 2 hari saya terkena COVID, jadi tenggorokan saya kena duluan. Jadi ada radang, sakitnya luar biasa ya. Saya nelan air pun tidak bisa, nelan ludah pun sulit. Ya. Sehingga dalam jangka waktu 3-4 hari itu lambung saya mulai sakit. Lambung saya mulai sakit. Saya coba analom film apa segala macam, tapi justru seperti ada yang mengganjal di tenggorokan saya. Akhirnya karena saya punya prinsip bahwa kalau memang kita sedang sakit dan tidak bisa melakukan olah napas, mendingan olah napasnya jangan dulu dilakukan. Jadi itu prinsip saya dari dulu. Jadi saya percayakan kesehatan saya pada medis. Ya. Nah, ketika saya tidak bisa lagi makan, ya, akhirnya itu berlanjut sampai di hari ke-6 saya di rumah, saya tidak makan. Saya hanya kalau nggak makan salah kayak. Saya makan tapi sedikit sekali. Sedikit itu paling cuman 1 jumput roti atau cuman 1 jumput nasi, udah segitu aja. Jadi saya nggak bisa makan banyak. Itu pun kadang-kadang keluar lagi dalam bentuk muntah ya. Akhirnya badan saya lemas. Kemudian di hari ke-6 atau ke-8 saya agak lupa. Ya, itu saya betul hari ke-6, istri saya hari ke-8 kita minta isolasi di rumah sakit. Ya, jadi 6 hari di rumah karena saya merasa saya agak lemah. Saya butuh infus dan saya butuh oksigen, saya ke rumah sakit. Di rumah sakit 2 hari di sana panas badan saya meningkat tinggi sampai dengan 39,6 derajat, gila ya. Dan itu saya sudah berhalusinasi dan lain sebagainya. Yang menarik begini, ketika saya mencoba untuk bernapas ya, atau mencoba untuk melatih olah napas, baru menarik napas sedikit saja, itu batuk yang luar biasa ya, bisa berlangsung sampai 1 menit batuk sampai sakit, dada sakit, perut sakit, tenggorokan sakit ya, seperti orang batuk kerjan ya, kerjan yang terus batuknya. Itu sampai kaku, sampai hampir kram perut saya. Akhirnya saya tidak berani untuk melakukan latihan olah napas. Saya pasrah waktu itu ya, sampai dengan di hari ke-10 mungkin di rumah sakit, 12 hari ke-12 itu saya masih makan juga sedikit sekedarnya aja. Saya tidak sengaja ya, karena setiap saya bangun dari tempat tidur saya pasti batuk dan batuk itu lama ya, saya coba untuk napas saya nggak bisa, dan saya tidak sengaja waktu itu saya coba untuk tarik napas, saya arahkan ke perut tarikan napasnya, dan ternyata tidak batuk ya, dan ternyata tidak batuk. Itu saya bisa narik napas lebih panjang dari ketika saya narik napas saya arahkan ke dada. Nah di sini saya mulai berpikir bahwa oh iya, paru-paru saya kan sedang sakit, sedang ada flek, sedang diserang. Jadi kapasitas paru-paru saya untuk menyimpan oksigen itu sangat minim. Ya, sehingga ketika saya berusaha push dengan napas yang agak panjang, otomatis akan ada dorongan atau desakan atau reaksi yang nggak baik dari paru-paru saya. Saya menyadari itu dan kemudian saya lakukan latihan tarik napas, hembus napas, semuanya saya arahkan ke perut. Itu pun ke perut tidak penuh, hanya sedikit. Seperti itu. Karena saya nggak mau membebani, nanti kalau dia sampai ke dada pasti batuk lagi. Tapi kalau kita tarik sedikit, kemudian saya hembuskan lewat mulut ya. Pada saat saya hembuskan lewat mulut, saya nggak mau hidung saya terbebani juga. Hasilnya semakin hari saya semakin membaik.
sampai di hari ke-14 ya saya minta pulang paksa ya, karena di tempat itu masuk orang-orang yang terkena COVID, terpapar COVID, itu yang baru saja mengalami, baru terkena ya, jadi saya nggak mau digabung, saya minta pulang. Nah, tetapi ternyata ya paru-paru saya itu fleknya sudah lumayan parah. Nah, menurut dokter itu bisa sembuh kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak sembuh mungkin bisa jadi 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak sembuh mungkin itu seumur hidup katanya. Ngeri dong, ya kan? Saya yang seorang trainer olah napas, tetapi harus tragis paru-parunya nggak bisa dipakai untuk melatih olah napas. Sedih pastinya. Tapi saya nggak mau terbawa begitu saja. Saya coba berlatih ya, di rumah, karena saya ada pengalaman di rumah sakit ketika saya bawa ke dada justru malah batuk, makanya akhirnya saya coba latih ke perut. Jadi perut dikembungkan, hanya seperti itu ya. Ketika saya merasa sudah agak sakit, saya masuk ke dalam kondisi meditatif ya, kondisi meditatif. Jadi ini bukan teknik kapal bati, bukan. Kalau kapal bati hentakannya dia sampai ke dada juga. Kalau ini disebut dengan napas meditasi biksu sebenarnya kalau di wihara-wihara itu ya. Jadi hanya seperti itu. Jadi bawa dia ke perut. Hasilnya luar biasa ya. 3 hari saya latih di rumah ya, kesehatan saya semakin meningkat dan saya merasa sudah mulai bisa tarik nafas. Nah seperti itu ya, sampai akhirnya saya latih bastrika ya. Di hari keempat saya latih bastrika, tetapi cara melatih bastrikanya ya, saya melakukannya dengan cara tarik nafas lembut aja, kemudian waktu buang nafasnya boleh dihentak seperti itu, atau kalau mau lambat dibuangnya juga boleh ya. Jadi saya lakukan yang dengan harapan kotoran-kotoran yang ada di dalam paru-paru saya, entah itu virus, entah itu hasil kerja virus itu ya, berupa flek dan lain sebagainya, itu ikut keluar, kedorong keluar. Dan kembali saya merasakan hasil yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, saya sudah bisa menarik nafas panjang, lebih panjang dari sebelumnya, walaupun belum sempurna tarikan. Ya. Nah, masuk di hari ke-12, di hari ke-10, 12 ya benar, 12, 10 sampai 12 itu, saya sudah bisa tarik nafas panjang sekali dan normal seperti sekarang ini. Ya, dan ketika saya cek, fleknya sudah hilang. Nah, kenapa saya membuat video ini? Yang pertama, saya ingin memotivasi teman-teman yang mungkin ada saudara atau kalian sendiri mungkin yang terkena, atau teman yang mengalami nasib seperti saya, terkena COVID dan efeknya sampai ada flek di paru-paru, kemudian membuat mereka sulit bernapas. Ya, atau napasnya jadi pendek-pendek, atau gampang ngos-ngosan dan lain sebagainya. Itu yang saya rasakan ya. Kalian bisa menularkan teknik napas ini kepada mereka ya. Sangat simple ya, cukup lakukan olah napas biksu istilah saya itu ya. Jadi tarik, jangan sampai penuh sampai ke dada, cukup di perut setengah aja, kembung, buang. Bisa seperti itu, atau kayak orang bersiul gitu. Nah, dibuangnya seperti itu boleh ya. Kalau saya melakukannya dengan harapan kotoran bisa keluar dengan cepat ya, tapi itu juga masih saya rasa tidak yang paling benar. Kita bisa lakukan boleh ya. Jadi teman-teman, itu tadi pengalaman saya ketika saya terkena COVID ya. Kebetulan dampaknya saya bersyukur saya mendapatkan efek yang kurang baik itu terhadap diri saya, sehingga saya bisa mengaplikasikan pengetahuan saya tentang olah napas dan meditasi
untuk membantu teman-teman yang sekiranya terkena dampak yang sama seperti saya. Ya. Lalu kita ada yang bertanya, meditasinya seperti apa? Kita nggak usah berpikir apa-apa, kita hanya pikirkan ketika masuk di kondisi meditatif, pikirkan paru-paru kita sudah membaik dan semakin baik. Oke, itu dari saya. Semoga video ini berguna, bermanfaat, bisa menolong dan membantu teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan bernapas karena efek COVID-19. Terima kasih, salam sehat. Jangan lupa bernafas dan selalu tetap optimis bahwa kita pasti sehat.